Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurlaili Rafih, staf guru di SMP Negeri 3 Wanarja. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi kita akan pelajari mengenai kompetensi dasarnya, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu keterampilan. Di sini yaitu 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Objek yang dimaksud bisa berupa keadaan alam di tempat tertentu, atau keadaan hewan, ataupun keadaan orang. Nah, tujuan dari teks deskripsi tersebut adalah untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembacanya seolah-olah menyaksikan dan merasakan langsung suatu objek dengan sejelas-jelasnya atau secara terperinci. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada 3, yaitu ciri tujuan, ciri objek yang dideskripsikan, dan ciri isi. Yang pertama yaitu mengenai ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret dan banyak menggunakan kata khusus. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, kemudian di sini ada struktur teks deskripsi. Strukturnya itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, dalam identifikasi yaitu merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Nah, di sini berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di sini memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci.
Nah, yang terakhir yaitu penutup. Di sini berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek. Nah, di sini ada lagi ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, di sini saya memberikan contoh. Contoh kalimatnya yaitu, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kemudian kalimat perincian untuk menjelaskan, yaitu dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh, seolah-olah kita melihat dan seolah mendengar. Di sini ada contohnya yaitu wisata Cibinuang sangat indah dengan pemandangan pohon-pohon pinus serta rumput hijau dan suara tongeret yang saling berautan seperti alunan musik. Itu adalah contoh dari seolah-olah kita melihat dan seolah mendengar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, contoh dari kata emosi yaitu terpesona, elok, tabah, menakjubkan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi majas. Nah, majas ini adalah merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Di sini saya mencontohkan dua majas, yaitu majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi contohnya, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Kemudian, majas hiperbola atau majas yang dilebih-lebihkan. Ayahnya bekerja mati-matian memeras keringat. Nah, itu adalah penjelasan mengenai teks deskripsi dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, sekarang tugas kalian yaitu yang pertama, buatlah deskripsi tentang keluargamu, yaitu bisa ayah, ibu, kakak, kamu, dan adik. Bisa juga kakek atau nenek kamu. Nah, kemudian kerjakan di buku tugas khusus bahasa Indonesia. Nah, formatnya yaitu seperti berikut. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.